teman-teman, aku lagi di Museum Piro Mangkunegaraan. Yuk kita ikuti ke dalam. Pada selang 2 tahun itu perpisahan lagi antara Mangkunegaran dengan Kasunanan. Jadi dulunya itu Rahmatan Islam pecah karena Kasunanan sama Kasultanan Jogja Solo, lalu pecah lagi Solonya Mangkunegaran sama Kasunanan. Jadi di sini juga ada mini games. Untuk amannya ini ya. Karakteristiknya, waduh, Anda adalah pelindung alam yang peduli pada lingkungan, berkontribusi dalam melestarikan keindahan alam bagi generasi mendatang. Teman-teman, nah di sini ada notes. Aku tuh punya gigi harimau. Kalau mau dijual boleh nanti WA. Nah, jadi tadi aku itu ke Museum Puro Mangkunegaraan. Jadi itu ceritanya sekarang yang Mangkunegaraan ke-10.
Jadi mereka lantainya ada marmer dari Italia, cuma karena banjir jadi kayak kecoklatan gitu. Terus mereka juga punya mobil. Terus si Mangkunegaraan 9 itu sebenarnya kan Mangkunegaraan 8 punya anak. Terus ada 2, ada yang itu bukan misalnya belum jadi ya. Jadi yang pertama sebenarnya mau jadi raja tapi dia ada keburu mati. Jadi yang kedua yang jadi raja. Terus udah deh. Dan aku juga punya notes sekali lagi ya. Ada bunga yang ditarik sarinya, habis itu dimakan. Setelah itu dikunyah jadi bersih giginya. Halo teman-teman, sampai jumpa. Nah, kali ini aku mau narasiin tadi ada apa di Museum Puro Mangkunegaraan. Jadi sekarang Mangkunegaraan itu yang ke-10. Nah, di tengah-tengahnya itu kayak ada pendopo buat acara-acara. Ada gamelan tapi ada 3 gamelan ya, maksudnya 3 set gamelan. Nah, tapi gamelannya ditutup dan ada gamelan yang di pendopo itu yang digunain kayak buat nari-nari setiap hari tertentu gitu. Nah, habis itu kalau kita masuk ke pendopo harus copot alas kaki dan nggak boleh bawa barang-barang kecuali ya kayak tas, tapi sepatu juga harus ditaruh di tas kita. Nah, habis ke pendoponya tuh ada ruang pameran, tapi ruang pamerannya tuh nggak bisa dimasukin. Nah, di bangunan yang tengah itu buat kayak persembahan buat Dewi Sri. Nah, kalau yang bangunan kanan kiri itu yang warna putih itu untuk Batamu Permaisuri. Terus habis itu setelah keluar itu kita bisa copot sepatu. Aku lupa, yang di ruang pameran itu kan yang nggak kita boleh masukin itu juga ada harimau. Harimau itu beneran ya, cuma diewetin hasil buruannya kita. Oke, ada tambahan. Jadi setelah itu kita dapat melihat kayak lorong-lorong gitu. Terus ada kursi, maksudku kayak sofa gitu, yang tertua di kerajaan. Nah, kerajaan ini tuh masih ditinggali ya, jadi kayaknya tinggal di belakang gitu. Habis itu ada kayak asrama-asrama gitu. Jadi di sebuah lorong ada kaca gitu, nggak boleh masuk. Terus ada pintu-pintu. Itu katanya dahulu itu digunakan untuk putri-putri tidur. Nah, habis itu kita mengunjungi taman. Taman itu kayak taman gitu, banyak tumbuhannya. Terus ada sangkar burung juga. Dan habis itu kita masuk ke bangunan yang di tengah. Itu ada 3 ruangan. Ada ruangan rias untuk rias-rias muka gitu. Ada toilet sama ada ruang makan. Kita hanya boleh masuk ke ruang makan. Nah, di ruang makan itu atapnya kaca gitu. Karena supaya bisa melihat ke arah makanannya. Jadi misalnya kita di mana gitu, tinggal lihat ke atas, nanti kan kaca gitu, jadi bisa melihat ke makanan. Nah, di ruang makan ada gading gajah. Gading gajah itu diukir kayaknya oleh siapa gitu. Diukirnya benar-benar detail. Jadi ada orang, terus bajunya sampai ada motif-motif gitu. Nah,
Gading gajah ini sebenarnya ada ceritanya, nggak cuma diukir doang. Dan ceritanya tentang Arjuna Wiwaha, kitab yang ditulis oleh Erlangga. Oh ya, di sini juga ada restoran. Aku kurang tahu namanya. Nah, restoran itu harus reservasi dan nggak boleh pakai celana pendek. Juga harus pakai sepatu, nggak boleh pakai sendal. Dan kayaknya itu aja. Bye. Jangan lupa kalau suka subscribe, like,